dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Dan ini saat ini kita merayakan keberkatan dedication Basilika John Baptist. Dan juga kita mempergunakan baptisan anak-anak kita yang ada di semalam dan mereka nanti akan menerima pengharapan minyak dan juga kita bersyukur kepada anak-anak kita yang sudah menamakan kelas mereka dan mereka ada yang akan menerima komini pertama. Kita berdoa kepada Tuhan terus memberkati mereka dan bersyukur kepada Ibu Bapa yang sedaya upaya bersusah payah menghantar anak-anak mereka ke sekolah minggu dan juga pada tenaga pengajar dan guru sekolah minggu yang terlibat secara aktif di dalam membantu anak-anak kita ini untuk melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kami
lipat gandakanlah di dalam gerejamu anugerah roh yang telah Kau berikan, supaya melalui pertumbuhan baharu umat setiamu akan membina Yerusalem surgawi. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersamamu dalam persatuan Roh Kudus Allah untuk selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita dengan doa terima. Pembacaan dari Nabi Yehezkiel. Malaikat membawa aku kembali ke pintu bait suci. Tampak air mengalir dari bawah abang pintu bait suci ke arah timur. Kerana bait itu menghadap ke timur, air itu mengalir daripada bahagian bawah sisi kanan bait suci di sebelah selatan Mazbah. Kemudian dia membawa aku keluar melalui pintu gerbang utara dan berputar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke arah timur. Tampak air mancur di sebelah selatan. Orang itu pergi ke arah timur sambil membawa tali pengukur. Lalu dia mengukur jarak sepanjang 1000 hasta. Lalu disuruhnya aku masuk ke air itu. Tingginya 1 mata kaki. Dia mengukur lagi sepanjang 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke air itu. Ternyata tingginya paras bukit. Lagi-lagi dia mengukur sepanjang 1000 hasta, lalu menyuruh aku masuk. Air itu setinggi pinggang. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi. Kali ini air itu sudah menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi, kerana airnya telah meninggi. Cukup tinggi air itu sehingga orang dapat berenang. Sungai itu sudah tidak dapat diseberangi. Katanya kepadaku, "Sudahkah kau lihat, wahai anak manusia?" Kemudian dia membawa aku kembali ke tepi sungai. Ketika aku kembali, tampak di kedua-dua belah tepian sungai itu ada banyak sekali pokok. Katanya kepadaku, "Air ini mengalir di wilayah timur, lalu turun ke arah bawah, dan muara di laut mati. Ketika air mengalir itu sampai di laut, air laut pun menjadi tawar. Jadi kemana-mana pun sungai itu menguap, semua makhluk hidup yang berkumpul di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak kerana air ini menguap ke sana dan menjadikan air laut itu tawar. Kemana-mana pun sungai itu menguap, segala sesuatu di sana akan hidup. Di kedua-dua belah tepian sungai itu akan tumbuh berbagai-bagai pokok buah-buahan. Daunnya tidak akan layu dan buahnya tidak akan habis. Tiap-tiap bulan mengalir pokok-pokok itu akan keluar dan buah baru kerana air yang mengalir dari tempat suci mengairi mereka. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
mengumpamakan sebagai bangunan Allah. Dengan kasih punya Allah, aku sebagai pembina yang mahir telah meletakkan asas bangunan itu. Lalu orang lain membina bangunan di atas asas itu. Setiap orang yang membina perlu berhati-hati, kerana tiada sesiapa yang dapat meletakkan asas selain asas yang telah tersedia, yaitu Yesus Kristus. Kamu tentu tahu bahawa kamu bait Allah, kerana Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Oleh itu, sekiranya seseorang memusnahkan bait Allah, Allah akan memusnahkan orang itu, kerana bait Allah itu suci dan kamulah bait Allah itu. Sabda Tuhan. Ketika perang Paskah orang Yahudi hampir tiba, Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam bait suci dia mendapati orang berjual beli lembu, domba, dan burung merpati serta penghulu-penghulu buah duduk di situ. Yesus membuat cemeti daripada tali lalu mengusir ke semua orang domba dan lembu dan dari bait suci. Dia juga memanggulkan penghulu uang itu dan memperbalikkan meja. Dia berkata kepada penjual burung merpati, "Bawa keluar semuanya, jangan jadikan rumah Bapakku tempat berniaga." Para muridnya teringat bahwa telah tersurat, "Kasihku terhadap rumahmu memakan hatiku." Orang Yahudi menyoal Yesus, "Apakah mukjizat yang dapat kamu lakukan sebagai bukti bahwa kamu berhak bertindak begini?" Yesus menjawab, "Robohkanlah bait suci ini akan kubina semula dalam 3 hari." Pembinaan bait suci ini mengambil masa 46 tahun. Akan kau bina semula dalam 3 hari, tanya orang Yahudi kepadanya. Sebenarnya bait suci yang dimasukkan oleh Yesus itu ialah tubuhnya sendiri. Apabila Yesus bangkit daripada kematian, murid-muridnya teringat kata-katanya itu. Dengan demikian percayalah mereka akan kitab suci dan kata-kata Yesus. Injil Tuhan. Saudara-saudari, pada minggu ini kita melihat bagaimana dalam Injil yang baru kita dengar, Yesus menegur ataupun mengusir para pembunuhan dan pedagang yang mengganggu ataupun yang berniaga di bait suci Allah. Dan kita melihat bagaimana Yesus memarahi mereka dan
dengan berani menyatakan menurut mereka merobohkan bait suci Allah itu, dan dalam 3 hari dia akan merobohkan bait suci. Dan kita teringat kepada pesta yang kita rayakan pada hari ini, dedication dalam Saint Lateran, ataupun dengan kata lain pemberkatan Basilika Lateran. Jadi Basilika ini terletak di kota Roma di sana, dan selalunya memang ada pesta. Dan gereja ini ataupun Basilika ini dipanggil sebagai Mother and Head of all the churches in Rome, ibu dan kepala kepada semua gereja yang ada di Roma, bukan Santo Petrus, bukan Basilika Santo Petrus. Kita dipanggil merupakan makna gereja sebagai rumah yang kudus. Gereja kita ini sebagai rumah yang kudus, bukan hanya sekadar bangunan bersejarah ataupun objek bangunan. Banyak gereja di dulu cantik-cantik, tapi sebenarnya banyak di gereja itu kadang-kadang sedikit orang yang datang, dan hanya terbuka ataupun lebih ramai lagi pelancong yang datang untuk melawat gereja tersebut. Umat atau umat memang ada, tapi itu di mana mereka. Jadi Basilika Lateran sebagai pusat episkopal, pusat keuskupan dan simbol kesatuan gereja, menuntut pendekatan iman yang sejati. Jadi dengan pemberkatan ataupun peringatan pemberkatan Basilika ini bukan hanya sebagai upacara formal, melainkan peneguhan bahwa ruang itu harus menjadi tempat di mana Allah hadir dan umat menerima kembali. Jadi gereja kita sejauh inilah bukan hanya sekadar bangunan saja, itu lebih daripada tempat di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Memang tidak dinafikan kita boleh berjumpa dengan Tuhan di mana-mana, boleh. Tapi gereja ini melambangkan akan tempat di mana kita boleh menjadi ruang yang kudus, tempat kita di mana Allah hadir dan umat menerima pembaharuan. Jadi pemberkatan Basilika Lateran mengingatkan pula pada tanggung jawab setiap kita umat yang percaya untuk menjaga kesucian rumah, kesucian bait suci, kesucian gereja Semedang Dolusuri ini. Jadi kesucian ini dihidupi melalui sikap pribadi, kejujuran dalam pertobatan. Bangunan ini tidak boleh kudus, umat dia yang harus kudus. Jadi kita harus bertobat secara jujur, penghormatan dalam beribadah dan keterbukaan untuk menerima kebetulan ataupun teguran Tuhan. Mungkin kita salah, kita berani terbuka. Jadi ketika bangunan diberkati, marilah kita bertanya, apakah hidup kita juga diberkati dengan kasih yang mengalir di sesama ataupun tidak. Jadi pemberkatan Lateran ini bukan hanya pengakuan akan peranan sebagai tempat liturgi dilakukan, melainkan peringatan akan Kristus sebagai foundation, sebagai fondasi sejati gereja ini, sebagai fondasi gereja Basilika Lateran itu juga. Seluruh ritual pembentukan gereja dan karya seni harus mengarahkan umat kepada misteri. Jadi marilah kita merayakan pemberkatan pesta pemberkatan Basilika ini dengan komitmen secara pribadi, menjadikan setiap gereja sebagai tempat pertemuan yang hidup dengan Tuhan. Di mana tempat ini juga boleh menjadi solidaritas, kesatuan di dalam rumah Allah dan ruang di mana iman menghasilkan tindakan yang sama. Jadi untuk anak-anak kita yang akan menerima hukum ini, kita selalu mendengar bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Yesus yang kamu terima dalam bentuk roti itu dia hanya sebagai roti saja. Kalau iman kamu tidak mengetahui dia, roti itu sudah roti saja. Tetapi bila didoakan di dalam harian liturgi, roti yang kamu terima itu betul-betul bertukar menjadi tubuh dan darah Yesus. Ada yang bertanya waktu atau lepas, pada saya terima roti saja, mana darahnya? Betul, jauh sudah ada darah. Kemana mau darahnya? Jadi saya ambil, katakan dengan dia, kamu makan ayam tidak? Makan KFC. Ada tengok darah dia? Tidak ada.
Adakah ayam itu masih hidup ada darah atau tidak? Ada. Jadi ayam itu ada darah atau tidak? Dia pengaruh kepala, saya pengaruh kepala, ada kata sakit kepala sini. Dia kata ada. Nah, begitulah seperti yang kamu akan terima itu betul-betul tubuh dan darah Tuhan Yesus, walaupun kamu tidak melihat darah di situ. Jadi anak-anak, kamu sudah belajar tentang Islam ini untuk mengenali iman kamu sendiri, untuk mengenali dan dengan kenyataan iman bahwa apa yang kamu terima, komuni yang kamu terima itu adalah betul tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan bukan hanya setakat ini saja, sebab kadang-kadang anak-anak kita ini sudah habis pelajaran itu mereka tahu di mana mereka. Tidak juga menyalahkan mereka lah karena ibu bapa tidak dapat menghantar mereka. Jadi mungkin inilah pertama kalinya menerima komuni. Lepas itu kita tahu mana mereka. Jadi tanggung jawab ibu bapa juga untuk terus menyemai iman kepada anak-anak kita supaya mereka bukan hanya untuk sekadar habis kelas terima komuni, tidak begitu. Harus menjadi pegangan mereka sepanjang hidup. Boleh anak-anak? Inilah yang kita mau. Jadi sama-sama lah kita melihatkan diri kita sebagai baik suci Tuhan Allah untuk kita menjaga dan melindunginya sebagaimana modal kita, modal Maria yang juga menjaga ibunya dan memelihara ibunya sebagai baik suci Tuhan Allah. Kita mohon semoga modal kita terus kurang kepada anak-anak kita ini dan juga semua kita ini. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Calon baptis untuk pemilih. pandangan minyak karisma, anak-anak kalian, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan kamu dari dosa asal dan melahirkan kamu kembali dari air dan Roh Kudus. Kalian sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang Allah berkenan menjaga kalian agar kalian menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Ini Dia melengkapi kamu dengan minyak keselamatan, seperti mana juga Kristus dilengkapi imam, nabi dan raja. Demikian jugalah kalian hidup selalu sebagai anggota jemaahnya, mengungsikan kehidupan kekal. Semua calon berbaris dua barisan.
kasih, kalian telah menjadi ciptaan baru dan meliputi dirimu dengan Kristus. Kamu sudah pun berpakaian putih dan ini, dan jagalah kebersihannya hingga kalian datang ke tempat pengadilan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, supaya kalian dapat kehidupan yang kekal. Wali baptis yang menuntut kalian datang ke hadapan untuk membagi percaya Kristus kepada anak-anak yang sudah dibaptis ini. Sekalian, kamu telah diangkat oleh Kristus, belajarlah sebagai anak terang dan lindungilah cahaya iman ini untuk hidup dalam hati kalian. Bila Tuhan datang kelak, kamu dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Bukan anak kita. Sama-sama mengucap syahadat para rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantiannya, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita adalah baik Roh Kudus bersatu dengan seluruh gereja. Marilah kita berdoa untuk keperluan kita dan keperluan seluruh umat Allah. Respon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah Bapa Suci Leo ke-14, semua unsur dan padri agar mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, berkenanlah memasang kami sebagai batu-batu hidup dalam bangunan rohani dan jadikanlah kami insan-insan yang berdoa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang dianiayai dan umat-umat yang menderita, dampingilah dan tabahkanlah hati para umat budi tempat-tempat yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Berilah mereka kekuatan untuk menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus di salib sebagai pembeli atas dosa-dosa sendiri dan dosa sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman yang belum mempunyai bangunan gereja, semoga mereka segera dikurniakan sebuah tempat yang indah dan selamat untuk beribadah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, pimpinlah kami agar kami menemukan cara-cara yang lebih nyata dalam menghadapi cinta kasih kepada sesama yang benar-benar memerlukan bantuan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami. Allah yang Maha Kuasa dan kekal dan Tuhan segala kuasa, dalam cinta kasih-Mu yang tidak terhingga, Engkau menyediakan para pelayan dalam gereja-Mu untuk menjaga dan mengembalakan doa-doa-Mu di dunia ini. Tanamkanlah di dalam jiwa anak-anak muda di dalam paroki kami kemurahan hati untuk menyambut panggilan-Mu kepada kehidupan sebagai padri, religius dan pengabdian diri, diterani oleh Roh Kudus-Mu. Semoga kami semua dapat menjadi tanda yang meyakinkan bagi cinta kasih, keranian dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bunda Maria yang penuh rahmat, Bunda segala panggilan, para malaikat dan orang kudus, berdoalah sentiasa bersama kami, bagi kami dan khususnya bagi panggilan dalam gereja, demi kemuliaan Allah yang besar, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, sambil Engkau mendengarkan doa kami, jadikanlah kami senantiasa bersyukur atas anugerah gereja-Mu. Semoga kami menjadi batu-batu hidup yang dibangun dalam persatuan dengan Kristus antara satu sama lain. Lalu Kristus Tuhan.
kami bawa. Tuhan
terimalah persembahan yang kami untukkan ini dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu kuasa sakramen-sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar sesuai dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang berkuasa dan kekal. Karena dalam kasih-Mu Engkau berkenan untuk bersemayam di rumah doa ini bagi menyempurnakan kami sebagai baik Roh Kudus yang ditentukan oleh pertolongan rahmat-Mu yang kekal dan bersinar dengan kemuliaan hidup yang berkenan kepada-Mu. Tahun demi tahun Engkau menguruskan gereja, mempelai Kristus yang digambarkan melalui bangunan yang kelihatan agar sampai bergembira sebagai bonda kepada anak-anak yang tidak terbilang banyaknya. Dia diberi tempat dalam kemuliaan surgawi-Mu. Oleh itu, bersama para pejuga semua malaikat kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu dan mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Richard, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Penyelamat kita dan untuk ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Yang
bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi dan berdoa, makanlah dan minumlah.
telah memilih untuk memberikan bayangan tentang Yerusalem surgawi melalui tanah gereja-Mu di bumi. Izinkanlah kami mohon agar dengan mengambil bagian dalam sakramen ini kami dijadikan baik rahmat-Mu dan diperkenan masuk ke dalam tempat kediaman kemuliaan-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Umat duduk semua notis gereja. Notis yang ke-6. Misa ke-2. Misa Kudus hari Minggu Pemasahian dan bahasa Inggris akan digabungkan dengan Misa bahasa Malaysia pada 9 November 2025 dan 16 November 2025 jam 9.30 pagi. Misa Kudus hari Minggu akan diadakan mengikuti jadual seperti biasa bermula 23 November 2025 yaitu hari Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Seterusnya diminta para pelajar yang menduduki peperiksaan tampil ke hadapan sutri untuk menerima pemberkatan daripada kami. SPM lah. Para pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, STTM. Enjoy. Ini seru banget. Sekitar ini sih. Sekitar ini. Hah? Berliam. Oh, lihat. Baru matanya ini. Si Irfan ke? Mấy giờ gần phải sih. Mai terlepas. Kut pakai. Mulai memiliki peperiksaan sekian 40 instrumen sudah tentukan kepala doa kamu. Allah Bapa Maha Kuasa, berikanlah hati yang tenang dan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini yang sudah pun dalam mereka yang membuka peperiksaan lisan dan akan memulai ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan supaya mereka tidak takut dan tenang. Suatu mereka menjawab soalan yang ditanya tidak takut, suatu mereka menduduki peperiksaan. Semoga mereka tetap sehat dan tidak sakit. Semoga kalian juga takut dan mereka percaya bahwa mereka boleh melakukan yang terbaik dengan bantuan-Mu karena tiada yang mustahil atas nama-Mu. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Benar kita terus mendoakan anak-anak kita ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Bapa-Mu Yesus. Santa Maria, Penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Bapa-Mu Yesus. Santa Maria, Penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pelajar-pelajar yang balik ke tempat masing-masing. Semua berdiri. Sama-sama kita panjatkan doa Juki harapan 2025. Bapa Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami dan menyala api cinta kasih yang telah dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan
benih-benih Injil yang tidak mengenal penanda. Semoga benih-benih ini menguat dari dalam manusia dan seluruh alam semesta suatu harapan yang pasti akan surga dan bumi yang baru. Apabila dengan kuasa-kuasa jahat dikalahkan, kemuliaan-Mu akan bersinar untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Jubli membangkitkan dalam diri kami para peziarah harapan, kerinduan akan harta-harta syurgawi. Semoga rahmat yang sama menyebarkan sukacita dan damai penebus kami ke seluruh bumi. Kepadamu Allah kami yang diberkati selama-lamanya, kemuliaan dan pujian untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. tundukkan kepala untuk keberkatan, respon kamu amin. Semoga Allah Tuhan langit dan bumi yang telah menghidupkan kamu pada petang ini untuk merayakan dedikasi gereja Basilika Lateran melimpahkan kepadamu segala berkat surgawi. Amin. Semoga Dia yang telah berkehendak agar semua anak-anaknya yang berselera dihidupkan dalam putranya menguliakan kepadamu rahmat untuk menjadi baiknya dan tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Maka bila kamu telah disucikan sepenuhnya, semoga Allah bersemayam di dalam dirimu dan menggunakan kepadamu bersama semua orang kudus waris kebahagiaan yang kekal. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus tinggal atas kalian dan senantiasa bersama kalian. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan sekali lagi tanya kepada semua calon, semoga bersedia berjalan dalam